ada home and ada custom ketika kita tah sudo nano. Kita juga bisa melihat panduannya. See you, goodbye. Guys, welcome back with me, Nicholas Tanggang, pada modul yang kedua di lab yang ke-6, yaitu lab tentang locating log files. Oke, langsung aja. Di sini di lab ini kita akan mencoba untuk merasa familiar dengan locating dan manipulating dari Linux log files. Oke, part satunya ada log file overview, part 2-nya adalah locating log files in unknown system, dan yang part ketiganya adalah monitoring log files in real time. Berkat khususnya adalah security workstation in virtual machine. Oke, kita udah buka ya. Nih. Oke, seperti biasa kita udah pasti pakai terminal lagi. Oke, part 1, log file overview. Log file atau bisa kita bilang log files adalah file yang digunakan oleh komputer untuk log event. Oke, next kita masuk ke step pertama, web server log file example. Because log files are essentially way adalah essential way to track specific event. The type of information stored varies depending of the application or services generating the events. Oke. Yang A, kita diminta untuk consider the single log entry di bawah ini. Jadi ini adalah single lognya. Di single log ini ada timestamp, ada type-nya, terus ada PID-nya, ada client-nya, terus ada description-nya. Terus kita ditanyakan, based on the log entry above, describe what happened. Oke, jadi di log ini tuh ada pada hari Rabu bulan Maret tanggal 22 jam 11.23 detiknya 12 dengan nomor PID-nya 3548, TID-nya 468235159 dengan klien yang memiliki IP address 209.165.200, 200.230. Terus dia diminta untuk mencari file yang namanya ini, tapi ternyata filenya nggak ada, jadi tulisannya file do not exist, dan statusnya dia adalah error. Oke, describe what happened. Ini ya, kita copy aja. Oke, next kita nih tadi kan butuh ini ya, security workstation. Terus kita diminta untuk memasukkan komen ini, cat. Kita lakukan aja, cat dash dash var dash log dash slash log stash. Bentar ya. Oke. Tutorial stash tutorial.log. Oke, di sini ada berbagai macam file di sini ya. Oke. Ada berbagai macam file yang tidak terorganisir. Ada banyak IP address di sini. Terus, is the output above still considered a web transaction? Ya jelas, ini kan web ya. www ini web. Explain why the output of the cat command is in a different format than the single entry shown in item A. Oke, yang pertama kita jawab dulu. Ya, ini masih termasuk web transaction. Dan kenapa command ini beda-beda ya, cat command is different format, karena dia terdiri dari IP address yang beda, terus ya
dia webnya juga beda, terus ada pada folder yang berbeda, terus urutannya juga berbeda. Oke ya, kita terus saja singkat webnya berbeda. Beda yang artinya adalah IP address-nya berbeda. Terus berada pada folder yang berbeda dan urutannya pun berbeda. Ini tapi tidak terorganisir ya. Ngacak dia. Oke, step kedua, operating system log file example. Any software can keep log files, including the operating system itself. Conventionally, Linux uses the var log directory to store various log files, including operating system log. Jadi Linux ini pakai ini ya, command var log directory untuk menyimpan various log files. Oke. Seksi ini akan takes a quick look at var logs message file. Oke, kita coba ya. Di sini kita akan mencoba menggunakan more command untuk mendisplay the content of var log message. Oke. Kita coba ya, sudo more var. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya dengan yang command di atas. Oke, di sini ternyata lebih terorganisir ya daripada yang di atas. Ya, lebih terorganisir. Oke. Di atas ini kan dia ngacak ya. Di bawah ini dia lebih terorganisir. Ini adalah informasi lebih atau lebih spesifik ya. Oke. Kita quit. Oke ya, sama. Notice that the event listed above are very different from the web server events. Ya, very different. Emang beda banget. Yang atas itu tidak terorganisir, yang bawah terorganisir. Terus juga isinya juga ada sedikit berbeda. Sangat berbeda ya. Terus because the operating system itself generating this log, all recorded events are in relation to the OS itself. Oke, yang B. If necessary, enter ini ya sudah kita exit tadi. Terus log files are very important for troubleshooting. Assume that user on specific system reported that network operation were slow around 4.20 im on Mei 19. Kita cari yang Mei 19 ya, yang hanya masalah network. Berarti kita carinya sudo pakai ini ya, more ya. Sudo more var log message, tapi kita cari yang network aja, yang berhubungan dengan network. Oke, ini kita ada salah komen sepertinya ya. Oke, sudo, oh ini terjadi sesuatu ternyata. Oke, var log messages, kita cari yang network aja, soalnya tadi kita diminta yang network aja ya. Ini oke, grab network. Oke, sudah muncul semua yang permasalahan tentang network, tapi kita diminta yang pada Mei 19. Mei 19. Mei 19 jam 4.20 ya. Oke, di sini permasalahan ternyata 4.30 ini. Nah, tadi ini ya. Ternyata memang benar ada permasalahan di jam 4.30 ya. Ada permasalahan slow. Can you find evidence of that in the log entry shown above? If so, in what lines? Explain. Oke, kita sudah menemukan ada pada Mei ya. Tadi kan mintanya Mei 19 around 4.20. Memang benar ada terjadi permasalahan
network. Ini networknya itu ini ya, stopping online. Jadi untuknya ini ada gangguan ya, masa network. Kita bisa bilang naik turun. Oke. Masa network naik turun sehingga membuat networknya slow bahkan terhenti ya. Oke. Oke, next. Oke. Masuk ke part 2, locating log files in unknown system. The security workstation VM includes NINX and a lightweight web server. Oke, tadi kita udah pernah kita bahas. NINX itu adalah web server ya. Oke, this section will show how to find and display NINX logs using the security workstation VM. Oke, di sini ya sudah. Oke. When working with the new software, the first step is to look at the documentation. It provides important information about the software, including information about its log files. Jadi kita di sini akan melihat dokumentasinya yang akan menampilkan informasi penting tentang softwarenya, termasuk informasi tentang log filenya. Kita akan menggunakan command manual untuk mendisplay NGINX manual page-nya. Oke. Kita langsung aja ketik komennya man NGINX. Oke, di sini akan muncul manual dari NGINX-nya. Oke. Scroll down the page to locate the NGINX logging section. Oke ya. NGINX logging section. Sebentar, tapi yang pertama tadi kita diminta untuk mencari yang documentation ya. Oh enggak, kita diminta untuk diminta. Kita diminta untuk mencari yang logging sectionnya. Oke. Logging sectionnya ada ini di debugging log ini. Oke. The manual page also contains information on the file used by NGINX. Oke. Kita cari yang files, ini yang files. Terus before looking for NGINX, use ps and grep commands to ensure NGINX is running in VM. Oke. Oke, nanti dulu. Kita lihat dulu di sini. Kita quit aja ya. Kita lanjut aja ke perintah berikutnya. Before looking for NGINX file, use ps and grep commands to ensure NGINX is running in the VM. Oke. ps ax grep NGINX. Oke. The output above confirm that NGINX is running. Jadi output yang ini tuh menandakan kalau misalnya NGINX ini sedang berjalan, proses ini tuh sedang berjalan. Dengan tambahan, the output itu akan juga mendisplay parameter yang digunakan ketika NGINX ini berjalan. Oke, kalau misalnya NGINX ini belum berjalan, kita bisa enter ini ya, sudo seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita coba sebelumnya ini ya, sbin NGINX. Tapi karena udah bisa ya tidak usah. Oke. Note, if you need to restart NGINX, you can kill the service by using the sudo pkl index command. Itu kalau misalnya kita mau restart ya. Oke. Ini ya, kalau misalnya kita mau ngecek, kita bisa buka browser di sini. Apakah kita sudah ada di NGINX atau belum? Dengan mengetikkan ini ya. Welcome to NGINX, berarti ini kita sudah berjalan ya. Kalau misalnya kita welcome to NGINX ini, berarti hitungannya kita sedang ada pada prosesnya NGINX. Oke, close. By the design, the CyberOps workstation VM utilize default locations and definition as much as possible. Okay. Because the log file location can often be customized in configuration file, a logical next step is to use the ls command to look under /x and look for a NGINX configuration file. Oke, kita di sini akan melihat komen ya di bawahnya x pada NGINX configuration file. Caranya adalah dengan ls
Hearing egg. Oke. Enter. Oke, kita cari ya ingin X-nya di mana. Oke, ingin X-nya betulnya di sini. Oke, ingin X-nya di sini. Terus notice the ingin X folder under the ya, benar. Using ls again, we find a number of files including one name ingin X configuration. Oke, lebih spesifik lagi kita pakai komen yang ini. Untuk di list ya, lebih spesifik. Oke. Oke, di sini ada ingin X configuration ya. Jadi ini lebih spesifik lagi. Oke. Use the cat command to list the contents of ngin X configuration. Jadi kita pakai command cat untuk melist contents of ngin X and ngin X configuration. Kita juga bisa menggunakan more or less to view the file and nano or site to edit it. Oke, kita coba aja command yang cat add ngin X configuration. Oke. Tanda garing ini mana ya? Dari atas dulu ya. Oke, tanda hashtag ini ya. Mana? Ada di sini. Nah, ini ya. Tanda hashtag ini komen yang menunjukkan bahwa komen itu diabaikan oleh ngin X. Oke. A quick look at configuration file reveals that it is an ngin X configuration file. Ya, benar. Because there is no direct mention to the location of ngin X file. Karena ini nggak ada langsung menuju mention kalau ini tuh ada lokasi dari ngin X log file. It is very likely that ngin X is using default values for it. Following the convention of storing log files under Firefox, use the ls ini. Jadi ini biar lebih direct lagi ya. Kita pakai komen ini. Biar kita bisa melihat direct lagi tentang ini. Dibilang lebih spesifik lagi ya. Oke, ya. Sini ya. Real. Oke. As shown above, the farlog directory has subdirectory named ngin X. Use the ls command again to list the contents of farlog ngin X. Oke. Karena di sini kita pakai HTTP, kita harus pakai sudo command ya untuk melist content of ngin X ini. Oke. Kita pakai sudo ls spasi farlog ngin X. Kita enter. Passwordnya oke, di sini lebih list lagi, lebih ringkas, lebih spesifik. Oke. Oke, kita langsung masuk ke part ketiga, monitoring log files in real time. As seen in presentation, seperti kita lihat pada seksi sebelumnya, log file itu bisa didisplay dengan banyak text presentation tools. Ketika cat, more or less, and nano bisa digunakan untuk work with log files, mereka tidak tidak berhubungan atau tidak termasuk pada log file real time monitoring. Jadi di sini kita akan menggunakan telcommand ya. Selepas dari komen-komen yang lain. Telcommand ini mendisplaykan the end of a text file. By default, tel will display the last 10 lines of a text file. Jika kamu tidak melihat any log entries, kita bisa masuk ke web tadi ya, yang IP address-nya 127.0.0.1 di web browser, dan refresh the page few time. Oke, kita coba dulu masukkan tail. Pakai sudo ya, karena HTTP. Sudo tail for log ngin X access titik log. Oke. Coba kita buka yang web ya. Bentar. Oke, kita atur dulu. Kita refresh.
Oke. Terus kita use the end option to specify how many lines from the end of a file. Oke, kita coba ya. Sudo tail n 5 var log min x access dot log. Oke. Karena dia tadi mintanya n-nya jumlahnya 5, berarti nanti keluarnya akan 5 juga. Tuh, 2, 3, 4, 5. Coba ya kita, ini eksperimen aja ya. Coba kalau misalnya kita minta dia 6 ya. Apakah 6 keluarnya? Harusnya juga 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Hanya minta 5 aja ya. Oke, next. You can use tail command with the tambahan F option untuk memonitor min X access log di real time. Oke, langsung aja kita coba. Sudo tail F var Oke, sebentar ada yang salah sepertinya. Oke. As before, tail display the last 10 lines on the file. Ya, ini ada 10. However, notice that tail does not exit after the printed lines. The command prompt is not visible, letting that the tail is still running. Jadi, di sini nggak ada lagi ya command promptnya karena ini masih berjalan. Oke, kita aja. Udah. Terus, note your file logs file may be empty due to log rotation. Continue following the lab as an empty file will not impact the lab. Okay. Wait till still running on the terminal window. Klik the web browser. Terus kita diminta untuk resize. Oh ya. Enter case was preset of uni. This information only tells not present F. The extra empty lines make it easier detect new entries as they are displayed at the bottom of terminal window. In the web browser address bar, oke kita diminta untuk enter lagi di browsernya ya. Di sini. Ini kita close dulu. Kita coba lagi. 127 ini welcome. Terus kita refresh web page-nya ya. Oke, ada kan berubah terus, akan bertambah terus ini ya. Tuh. Tuh, bertambah terus, bertambah. Ini ya. Lihat ya. Oke. Because the tail is running, it should display the new entry at the bottom at terminal window aside. Ya, benar ya. Ini ya. Akan menampil yang terbaru. Oke. Oke, udah ya. Kita minimize lagi. Okay, because the log file is being updated by Nginx, we can state with certainty and that files are login dan blah blah blah. Enter Ctrl C to end the tail monitoring session. Oke, kita Ctrl C. Oke, udah end ya. Masih udah muncul lagi command prompt-nya. Step kedua, bonus tool journal ALCTL. The security workstation VM is based on Arch Linux. Categorized as a Linux distribution, Arch Linux is designed to be lightweight, minimalist, and simple. Oke. Kita masuk ke seksi pertama. Seksi pertama akan provide a brief overview of a journal
ALCTL, a journal di Altitude used for log viewing and real-time monitoring. In a real terminal window in Cyber Workstation ini, issue the journal Altitude command with no option to display all journal logs entries. Oke, kita akan lihat semua log entries-nya yang ada pada jurnal. Oke, kita coba ya. Jurnal CTL. Ini adalah semua log entries-nya. Ya, the output begins with a line similar to the one below, marking the timestamp where the system starting logging. Notice that the timestamp will vary from system to system. Ya, timestampnya beda-beda ya. Dari sistem ke sistem ini, beda detiknya juga udah beda ya. Journal entry includes a number of functionalities such as page scrolling, color-coded message, and more. Terus notice the hint message provided by journal CTL. Oke. User press Q to turn off this notice. Oke ya, kita udah press Q. How can you run journal HTTP and see all log entries? Ntar kita coba ya. Kalau misalnya kita pakai ini apakah berbeda? Oke, caranya melihat semua itu dengan sudo journal CTL. Terus, journal CTL include option to help in filtering the output. Use the B option to display boot related log entries. Jadi kita bentar kita quit dulu. Terus kita pakai tambahan B ya. Untuk mencari boot yang related dengan log entries-nya jurnal ini. Oke. Ini adalah itunya. Terus to three entries related to the last boot. Untuk melihat entry yang berelasi dengan boot yang terakhir, kita bisa pakai ini ya, tambahan dash 1 to the command above. Untuk melihat entry related to 2 boot terakhir, kita pakai yang dash 2. Oh, kita pakai yang dash 2. Kita coba yang sesuai dengan Cisco ya. Oke, ini adalah semua yang berkaitan dengan 2 boot yang terakhir. Terus kita bisa pakai double dash list boost option to previous boots untuk melist previous boots to boots yang terakhir. Kita coba. Dash boots. Oke, kita login. Oke, ini dia ya terakhir. Boots yang terakhir. Oke, kita bisa pakai scenes juga untuk melihat untuk menspesifikasi range time-nya yang ingin kita cari yang akan ditampilkan. Misalnya di sini kita diminta untuk mencari yang dari 2 hari yang lalu. 2 jam yang lalu. Oke, ini ya. Dari 2 jam yang lalu. Sekarang udah jam berapa dan ini adalah 2 jam yang lalu. Dari 2 jam yang lalu. Oke. Next. Terus kita diminta mencoba lagi kayaknya di sini ya. Dari 1 hari yang lalu. Oke, ini udah dari 1 hari yang lalu. Dari jamnya udah kelihatan. Terus journal also allows for displaying log entries related to a specific services dengan tambahan optionnya ya. Ada optionnya. Ada komennya, ada optionnya. Journal ctl index.service. Oke.
Ini bener ya. Kita juga bisa mix optionnya. Oke, kita coba mix optionnya. Sudo journal ctl u min x dot service f. Oke. Keep the command above running, open the web browser. Kita open lagi ya. Kita close, kita open web browser lagi. Terus kita coba yang default dulu. Ya. Oke, masih welcome. Tapi kalau kita refresh, dia akan tidak berubah ya. Terus kalau misalnya kita pakai yang ini, yang custom, oh error ya, nggak bisa. Oke. Unable to connect. Oke. Next, reflection. Oke ya. Kita udah sampai pada tahap refleksi yang artinya kita sudah menyelesaikan pengerjaan modul kedua pada lab yang ke-6 ya, atau ke-7 ya. Ini berarti kita sudah pada ke lab yang ke-7. Oke, tentang locating log files. Oke. Ini adalah lab yang ke-6. Maaf. Ini udah pada pengerjaan lab yang ke-6. Berarti nanti kita kurang 2 lab lagi. Kita tunggu pengerjaan 2 lab lagi pada video berikutnya. See you.